Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Bapak kali ini yaitu kesadaran hukum atau sadar hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu semua warganya harus mentaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagi warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Kesadaran hukum harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari yang muda sampai yang tua, dari pelajar sampai pejabat negara. Apabila seluruh warga Indonesia mentaati semua peraturan yang berlaku, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Secara harfiah, kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya insaf, atau merasa, atau mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsafan, atau merasa mengerti, atau memahami segala sesuatu. Sedangkan hukum berisi perintah dan larangan. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah dan larangan yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri untuk patuh kepada hukum dan tanpa ada paksaan tekanan dari pihak manapun. Kesadaran hukum harus diterapkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga harus diterapkan dalam hal pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini. Kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui peraturan dan tata tertib sekolah. Di dalam tata tertib sekolah ada hak dan kewajiban peserta didik. 1. Peserta didik berhak mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, berbuat yang berguna untuk memajukan dirinya sendiri, sekolah maupun organisasi intrasekolah atau OSIS. Yang ketiga, mendapatkan informasi, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari sekolah. Keempat, memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK atau OSIS. Yang kelima, mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah. Yang keenam, melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi. Berikutnya, dalam tata tertib sekolah ada yang namanya kewajiban. Kewajiban peserta didik: 1. Mentaati tata tertib yang ada. Yang kedua, mengikuti semua program sekolah. Yang ketiga, berperilaku baik, jujur, hormat kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada karyawan, dan kepada sesama peserta didik. Yang keempat, berperan aktif menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kelima, menjaga nama baik alma mater. Yang keenam, mengikuti upacara setiap hari Senin. Yang ketujuh, ketika pelajaran olahraga wajib memakai baju olahraga. Yang kedelapan, selalu membawa identitas diri, yaitu kartu pelajar. 9. Jika mengadakan ekstrakurikuler di dalam ataupun di luar, harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala sekolah, serta didampingi pembina ekskul. Yang 10. Menjaga kebersihan kelas, serta alat inventaris sekolah yang berada di kelas harus dijaga. Berikutnya, dalam tata tertib sekolah ada kehadiran dan keterlambatan.
Kemudian mengenakan seragam dan kerapihan berpakaian. Kemudian selalu menjaga kebersihan diri, tempat belajar dan lingkungan sekolah. Menjaga ketertiban di kelas dan sekolah. Kemudian apabila siswa ada yang melanggar tata tertib aturan sekolah ini, maka akan dikenakan sanksi. Dan apabila ada siswa di sekolah ini yang berprestasi, maka akan diberikan segala hak dan kewajibannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.